Iya, pemirsa, aksi wanita yang nyaris bugil yang menjadi viral di media sosial baru-baru ini mengundang pertanyaan warga, apa yang menjadi latar belakang VM melakukan aksi tersebut? Dan untuk membahasnya dari sudut pandang kejiwaan, kita sudah terhubung dengan psikolog Cassandra. Halo, selamat siang, Cassandra. Selamat siang. Iya, hal ini menjadi viral karena bertentangan dengan satu nilai-nilai norma yang ada, terutama datang ke apotek tidak menggunakan pakaian yang pas begitu ya, Mbak Cassandra ya. Nah, apa yang memungkinkan tengah terjadi dengan VM sehingga nekat melakukan hal tersebut? Apakah memang ada gangguan kejiwaan sudah positif atau bagaimana dari perspektif Anda? Saya belum memeriksa yang bersangkutan, tetapi dengan melihat situasi, kondisi, cerita, ya kita sebenarnya sudah bisa menduga kuat bahwa pasti ada kondisi khusus dalam hal ini. Kondisi khusus itu bisa berupa terkait dengan kondisi fisiknya, kondisi mentalnya, atau berada di bawah pengaruh zat. Jadi kemungkinannya ada 3, ya. Pertama, kondisi fisik, misalnya mungkin sedang sakit sehingga dia tidak menyadari perbuatannya. Ini kalau kita bicara perilaku kan ada kaitan dengan otaknya ya. Nah, dari sisi fisiknya mungkin ada penyakit-penyakit tertentu yang membuat yang bersangkutan seperti itu. Lalu kemudian dari sisi mentalnya, mungkin ada kondisi mental tertentu yang membuat dia tidak menyadari itu, tidak tahu bahwa itu tidak baik, melanggar norma dan lain sebagainya, malu atau apa, itu nggak ada dalam ininya dia gitu ya. Nah, sementara yang ketiga berada di bawah pengaruh zat. Nah, saya belum bisa menjawab secara pasti antara ketiga kemungkinan tersebut yang mana. Tapi sudah jelas lah pasti ada sesuatu ketidakwajaran, ada suatu gangguan ya yang harus kita periksa terlebih dahulu. Nah, tetapi yang jelas saya melihat fenomena lain. Saya melihat fenomena bahwa masyarakat Indonesia itu begitu kejam dan jahat ya. Dengan kondisi seperti itu ya seharusnya ada yang langsung melindungi, menutupi tubuhnya, lalu kemudian mengamankan yang bersangkutan. Tapi ini tidak. Yang ada justru diambil videonya, diikuti, diomongin, disebarkan, sampai akhirnya kemudian dibully ya, dalam arti kemudian dikata-katain dan lain sebagainya. Nah, coba tolong dibayangkan seandainya orang itu adalah keluarga Anda. Dengan adanya kondisi gangguan baik fisik, mental, sosial, emosional, spiritual sekalipun, atau bahkan sampai dia berada di bawah pengaruh zat, misalnya dia berada di bawah pengaruh obat, misalnya nih ya, kita masih dugaan kan, tapi dugaan kuat saya jelas ke sana. Dari 1, 2, 3, saya lebih berpikir antara memang ada gangguan fungsi psikologis atau mental dan di bawah pengaruh zat obat-obatan tertentu gitu. Kita harus bisa lihat bahwa masyarakat kita tuh jadi jahat karena bukan hanya kemudian tidak mengamankan, tidak melindungi, tetapi justru malah mengambil gambarnya, mengupload dan menyebarkan, bahkan melakukan kekerasan dengan membuli yang bersangkutan. Mbak Cassandra, saya menangkap ada 2 hal yang menjadi catatan Anda. Berarti yang pertama tadi adalah ketidakwajaran memang terlihat dari VM begitu ya. Tapi yang kedua tadi itu seperti satu pesan yang sangat positif juga ingin Anda sampaikan kepada masyarakat, bahwa kita lihat sendiri dari video amatir itu tidak ada satupun orang yang membantu, tidak ada yang coba melindungi. Berarti ada ketidakwajaran secara psikologis masyarakat juga akhir-akhir ini yang harus dibenahi ya Mbak ya? Betul, menurut saya ketika orang mengatakan, orang ini mohon maaf gila, terganggu, sarap, sedeng dan sebagainya, itu kata-kata yang keluar ya, mohon maaf ya, tapi itu yang saya tangkap di berbagai sosial media. Tetapi ternyata kata-kata itu pula lah yang sebenarnya merepresentasikan orang yang bicara. Karena kalau orang yang normal, orang yang baik, yang secara rasional juga bisa berpikir dengan wajar, ya harusnya yang dilakukan adalah tutupi, lindungi kan gitu ya, bukannya malah diambil videonya lalu disebarkan dan dikata-katain gitu. Jadi kalau dikatakan ketidakwajaran itu pada tokoh kita VM ini, tetapi ketidakwajaran juga berada pada kondisi masyarakat kita yang menurut saya kejam dan punya gangguan kendali impuls untuk tidak menyebar. Baik, Mbak Cassandra.
Baik, Anda tidak hanya memberikan satu pemahaman secara psikologis, tapi juga Anda memberikan satu sentilan kepada masyarakat di ini siang hari ini bahwa hal-hal seperti ini harusnya ada empati di masyarakat untuk bisa melindungi mereka yang juga terganggu. Terima kasih banyak Mbak Cassandra atas waktu Anda.